Sektor jasa keuangan termasuk industri asuransi tentu saja tak luput dari dampak COVID-19. Saat lockdown yang membatasi interaksi antara pemasar asuransi dengan konsumen, kinerja industri asuransi terdampak cukup signifikan. Hal itu disampaikan oleh Dodi Dalimunte, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Menurutnya, dengan belum adanya kepastian kapan COVID-19 ini berakhir, maka industri perasuransian harus dapat melakukan transformasi dan menemukan cara untuk survive agar dapat eksis dan tumbuh di periode new normal. Saat ini, perusahaan masih sebagian memberlakukan work from home dengan fokus utama keselamatan karyawan dari penularan virus. Pembatasan sosial berskala besar adalah pilihan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyebaran COVID-19. Mobilitas sosial orang dalam suatu wilayah dibatasi agar tidak menjadi carrier atas coronavirus. Dampaknya adalah terbatasnya komunikasi tatap muka, pertemuan diskusi, dan dealing langsung antara pelaku bisnis dan konsumen yang normalnya biasa dilakukan dalam industri jasa asuransi akan mengalami kendala. Bisa jadi ini akan jadi alasan berkurangnya produktivitas hingga menurunnya performance perusahaan. Namun, industri asuransi di Indonesia harus tetap berjuang, fight dalam menghadapi masalah ini. Yang paling diutamakan saat ini adalah keselamatan dan keamanan semua karyawan dan keluarga. Untuk itu, pilihan work from home atau bekerja dari rumah adalah sesuatu langkah yang paling tepat. Waktu akan cukup banyak untuk melakukan evaluasi, analisa, dan merumuskan beberapa simulasi proses bisnis yang mungkin selama ini tidak sempat dilakukan. Di tengah kondisi keterbatasan yang ada saat ini, mari kita yakinkan bahwa industri asuransi insya Allah akan tetap survive, produktif, perform, dan memberi kontribusi yang berarti bagi perekonomian negara. Menurut Dodi, setidaknya ada 3 fokus utama bagi industri perasuransian untuk dapat survive dan unggul di era new normal. Pertama adalah adjustment. Perusahaan asuransi harus melakukan penyesuaian aktivitas dengan membiasakan tidak melakukan pertemuan fisik dan menggantinya dengan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. Kedua adalah financial control dengan mengendalikan semua biaya, terutama biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi dan juga menunda ekspansi perusahaan. Ketiga adalah kompeten expert, yaitu perlunya sumber daya yang memiliki keahlian khusus dan dapat mengefisienkan proses kerja. Senada dengan Dodi Dalimunte, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Erwin Nukman, menyebut bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi asuransi syariah. Paling tidak terlihat pada pembatalan perjalanan umroh dan haji. Sebelum COVID melanda dunia, industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan hasil dan pertumbuhan yang baik. Selama bertahun-tahun, baik dari sisi pertumbuhan kontribusi maupun dari sisi aset, selalu memberikan hasil yang baik, bukan hanya bagi para investor, tetapi juga bagi para peserta asuransi syariah itu sendiri. Namun, seiring dengan musibah berupa pandemi COVID yang menghantui seluruh dunia, industri asuransi syariah pun terdampak. Salah satunya yang terlihat dengan jelas adalah pembatalan perjalanan umroh. Hal ini berdampak bagi sekitar 1 juta jamaah setahun yang barangkali akan mengalami penundaan atau pembatalan. Hal yang sama juga bisa terjadi manakala terjadi pembatalan atau penundaan haji tahun ini yang akan berdampak bagi 220.000 lebih jamaah calon haji dan tentunya menggulung dan berpengaruh terhadap sekitar 4 juta calon jamaah yang sudah mengantri. Untuk menyikapi kondisi saat ini, Erwin menyarankan sejumlah upaya yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis asuransi syariah. Di antaranya adalah peningkatan literasi asuransi syariah.
Menyikapi kondisi yang ada saat ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama, utamanya dalam hal meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat terhadap asuransi syariah. Para pelaku usaha bisa melakukannya melalui pembelajaran secara online, melakukan sosialisasi dengan berdonasi, dengan memberikan sumbangan-sumbangan, dalam hal ini mengedepankan gotong royong dan menolong kepada sesama, utamanya yang saat ini sedang membutuhkan. Industri asuransi syariah tidak akan pernah bisa maju sendirian. Untuk itu setidaknya ada 4 elemen yang saling terkait untuk memberikan perbaikan dan peningkatan bagi industri asuransi syariah. Yang pertama dari para pelaku itu sendiri, bagaimana para pelaku bisa meningkatkan dan mengedepankan konsep dan kemurnian di asuransi syariah, yaitu tolong-menolong, sehingga bisa menimbulkan sebuah value proposition. Yang kedua dari para nasabah itu sendiri, bagaimana para nasabah sejak awal sudah meniatkan diri untuk menolong sesama. Yang ketiga, tentunya sangat dibutuhkan keberpihakan dari pihak regulator dan pemerintah demi pengembangan industri asuransi syariah itu sendiri. Yang terakhir, namun barangkali ini justru yang terpenting, yaitu adalah doa dan harapan dari para mustahik yang menerima sumbangan donasi baik berupa zakat, infak, sodako dari kegiatan asuransi syariah itu sendiri. Insya Allah kita meyakini bahwa sedekah bisa menolak bala dan doa dari kaum du'afa akan lebih didengar dan lebih mustajab. Pandemi COVID-19 pada sisi lain memberikan pembelajaran positif bagi pelaku bisnis asuransi. Menurut Erwin Nukman, ini adalah momentum untuk mengembalikan konsep gotong royong di negara kita sebagaimana prinsip asuransi syariah. Pandemi yang sedang kita hadapi saat ini memang menjadi keprihatinan buat kita semua. Bukan hanya telah membuat jutaan orang terinfeksi dan juga ratusan ribu orang yang telah meninggal dunia, dan dampak yang lebih luas lagi adalah gangguan di sistem perekonomian, di sistem sosialisasi, dan juga kriminalitas yang semakin tinggi. Namun demikian, kita tetap wajib menyampaikan rasa syukur atas segala rahmat dan karunia yang masih kita terima hingga saat ini. Momentum ini sebenarnya adalah sangat tepat apabila kita mengembalikan rasa empati kita untuk saling menolong, sebagaimana yang merupakan nilai luhur dari asuransi syariah, at-ta'awun al-bir at-taqwa, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam arti singkat, asuransi syariah adalah gotong royong. Ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk meningkatkan rasa keprihatinan kita, rasa empati kita, meningkatkan jiwa sosial kita, dan mengembalikan ketulusan nilai dari asuransi syariah itu sendiri. Kita berharap bisnis asuransi dapat bertahan dan tetap bisa menciptakan pertumbuhan di tengah situasi sulit saat ini.